Yesusmu itu dikasih rosh, dikasih roten, dikasih racun dari tumbuhan, retama, tumbuhan beracun. Geser ke bawah, cari angka 34 aja. Screenshot pemirsa. Perjanjian lama bilang bahwa ada nabi yang matinya diracun, itu bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi ya Rasulullah, bukan. Yesusmu, nubuat itu untuk Yesusmu. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah teman-teman, lagi-lagi Ustadz Ahmad Kainama buat ulah lagi. Ya, pada kali ini Ustadz Ahmad Kainama yang menuduh dan mengklaim bahwa Yesus Kristus mati diracun katanya. Nah, oleh karenanya mari kita cek ocehan si tuan guru palsu ini berikut ini. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo sini. Ya, kita akan bahas lagi soal Kainama ya, yang mana dia terlalu berani mengatakan bahwa katanya Yesus itu mati diracun, guys. Ada-ada aja emang Kainama ini ya, cari pembenaran ya, bukan cari kebenaran lo ya, cari pembenaran. Ya mungkin karena dia tidak terima dikatakan bahwa ada yang mati diracun, makanya dia cari temen supaya Yesus itu ternyata juga matinya diracun katanya. Kita dengar videonya, guys. Silakan Ustazah. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya, aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Syukran Ustazah, syukran Ustazah. Ini pemirsa screenshot. Sekali lagi, pemirsa screenshot. Ada Nabi Yerusalem yang diracun sama Tuhan. Sekali lagi, Nabi Yerusalem, bukan Nabi Arab. Sekali lagi, perhatikan baik-baik. Nabi Yerusalem mati diracun sama Tuhan sendiri. Nabi Yerusalem matinya diracun sama Tuhan sendiri. Bukan Nabi dari Arab. Sekali lagi, saya ulang terus. Karena orang Kristen menfitnah Rasulullah matinya diracun. Memenuhi kitab ini. Oh sorry ya, baca. Nabi Yerusalem matinya diracun. Hei para YouTuber Kristen yang suka ngintip-ngintip Kainama di Ayasofya, malam ini saya mau bilang sama kamu ya, kamu itu mulutnya jahat, menghujat Rasulullah. Yang mati diracun itu oleh Tuhanmu, itu Nabi Yerusalem, bukan Nabi Arab. Nabi Yerusalem. Ya kan nama. Apalagi kamu ini bilang YouTuber Kristen, stop dan lain-lain. Gak ada orang yang bilang seperti itu. Yang bilang itu teman-teman ustadzmu sendiri. Coba tanyain mereka. Videonya banyak kok. Kalau saya mau tunjukin bisa banyak banget. Tapi untuk apa? Saya nggak mau konsentrasi di situ. Tapi saya mau soroti soal statementmu yang mengatakan Tuhan meracun sendiri nabi-nabi Yerusalem, bukan nabi Arab katanya. Terus maksudnya apa kalau berbicara mengenai Nabi Yerusalem itu yang diracun? Kenapa emang? Ada apa? Saya tahu kamu pasti mau kaitkan bahwa Yesus juga mati diracunkan. Tapi ayat itu kamu harus pahami konteksnya. Kita akan cek dan kita akan pelajari bagian itu. Coba ayo kita cek ayatnya. Ya, kita cek ya. Di sini ayat yang diambil adalah Yeremia 23 ayat yang ke-15. Coba saya besarkan sedikit supaya nggak terlalu kecil. Ini udah besar ini. Oke. Ya, ini kan besar kan? Besar begini, kita kasih turun. Oke. Dalam Yeremia 23 ayat 15 nih katakan. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Sekarang di sini dikatakan nabi-nabi Yerusalem ini dikasih ipuh dan minum racun. Dikasih racun kenapa? Kenapa harus dia dikasih racun? Alasannya apa? Apakah ujuk-ujuk aja dikasih racun begitu aja? Tidak. Karena ini coba perhatikan di konteksnya ya. Yerusalem telah karena dari, ini kata dari itu berarti sumber, asal mula. Dari para nabi ini Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Ke seluruh penjuru negeri itu karena kefasikan mereka. Kalian akan nangkep ini, kenapa kok Tuhan sampai racun gitu. Ini kalian ngeri loh kalau kalian lihat ini ya. Contohnya seperti ini. Nah ini contohnya nih. Coba kita perhatikan di sini. Contohnya. Aduh. Ini kok suaranya cempreng-cempreng ini. Halo tes.
Cek. Oke. Coba lihat di sini ya dalam picking tes cek. Oke, bagus. Sorry nanti kalau ini masuk ya karena di headset saya feedback lagi picking sekali. Nah, di ayat 14 dikatakan seperti ini, tetapi di kalangan para nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Coba lihat. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku dan penduduknya seperti Gomora. Wah, ngeri nggak nih? Menurut saya ngeri banget. Kenapa? Karena dikatakan di sini nabi yang harusnya menegur dosa, malah dikatakan di sini merekalah sebenarnya di sini pelaku dari dosa itu sendiri, ya nggak? Coba perhatikan, mereka berbuat zina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat. Inilah kenapa Tuhan menghukum mereka dengan cara diberikan makan racun, hukuman terhadap kejahatan mereka sehingga mereka itu dikasih racun itu. Contohnya kayak bangsa Israel waktu menyembah berhala, waktu Musa ada di atas gunung ya. Kemudian dia turun karena mereka menyembah berhala dan kemudian mereka dihukum Tuhan. Hukumannya apa? Hukumannya dengan cara dikasih makan leburan dari emas dari bekas patung-patung yang mereka sembah. Itu hukuman. Sama ketika mereka rakus gitu kan, makan burung puyuh akhirnya mereka sampai meninggal, banyak yang meninggal. Ini sebenarnya racun ini adalah bentuk hukumannya diberikan kepada nabi-nabi Yerusalem bukan karena mereka tidak bersalah, tapi karena mereka ini bersalah dan mereka itu berdosa, makanya dihukum seperti itu. Ya kan? Sudah lihat sendiri kan? Nah, kita lihat ya, katanya Yesus itu mati diracun. Wah, ini ngeri nih, statementnya sangar ini, statementnya dari Kainomos ini. Kita harus nonton. Tapi ini kan perjanjian baru, ini tentang siapa yang diberi racun. Baca, Matius 23. Matius 27, 34. Matius 27, 34. Silakan saja. Jangan marah ya, Kristen. Kamu yang banting kain nama, kamu yang sering hina kain nama, bilang kain nama, tidak tahu apa-apa, penipu. Hari ini saya buka semuanya ya. Kamu yang bikin saya betul. Syukran. Silakan saja. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Syukran Ustaz Dani. Pemirsa yang mulia muslimin wal muslimah. Dia ini siapa sih Ustaz Dani? Boleh nggak semua? Siapa sih dia ini? Yang mereka beri minum anggur ini siapa? Tampilkan semua. Pengen tahu dia itu siapa? Yesusmu itu dikasih rosh, dikasih roten, dikasih racun dari tumbuhan, retama, tumbuhan beracun. Geser ke bawah cari angka 34 aja. Screenshot pemirsa. Perjanjian lama bilang bahwa ada nabi yang matinya diracun, itu bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi ya Rasulullah, bukan. Yesusmu. Nubuat itu untuk Yesusmu. Ya, jadi karena ada di perjanjian lama dibilang bahwa ada orang yang dimati diracunnya itu Nabi Yerusalem dan dikatakan itu bukan dari Arab tapi dari Yerusalem, yaitu Yesusmu katanya. Orang ini sebenarnya pernah Kristen apa enggak? Yesus itu emangnya nabi dari Yerusalem? Ya yo bagaimana gitu. Yesus itu kan dikenal sebagai apa? Yesus dari Nazaret, ya kan? Dan dikatakan di situ katanya nabi dari Yerusalem. Yesus bukan dari Yerusalem. Yesus dari Nazaret, itu aja kamu nggak tahu. Yang kedua, Yesus perhatikan ya dalam ayat tadi dikatakan apa? Dalam ayat tadi ya, kita lihat di ayat tadi dikatakan di situ bahwa lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Loh, dia itu cuman mengecap aja dan dia tidak mau meminumnya. Ya emangnya dia mati karena diracun? Tolonglah, penggunaan bahasa kan udah jelas gitu.
mengecapnya, bukan dia meminumnya, karena dia tidak mau meminum itu. Ya emangnya dia bisa mati keracunan sedangkan dia nggak minum? Logikanya, tolong dong pakai nama. Yang selanjutnya, bercampur empedu ini bukan racun. Justru ini sebenarnya semacam obat di mana seseorang itu ketika meminum ini dia tidak merasakan sakit lagi. Kalau zaman sekarang itu jelas semacam narkotika gitu kan. Ketika kamu sakit sekali kemudian diberikan obat bius itu, diberikan obat itu, narkotik itu membuat kalian pada akhirnya nggak kesakitan. Inilah yang diberikan kepada Yesus supaya dia tidak merasakan kesakitan dikasih itu. Tapi Yesus menolaknya karena kan dia memang sudah tahu bahwa dia datang ke dunia untuk mengalami itu semuanya. Jadi kalau mau cocokmologi itu mbok yo cerdas dikit gitu loh kayak nama. Masa kamu kaitkan tentang nabi dari Yerusalem, kamu kaitkan Yesus yang kamu bilang Yesus dari Yerusalem. Apa-apaan gitu loh. Cari-cari alasan supaya kelihatan Yesus mati racun. Yesus tidak mati diracun, please deh. Dia mati disalibkan dan itu pun dia menyerahkan dirinya, iya kan? Oke deh, itu dulu dari saya. Terima kasih. Luis Prasio di sini. God be with you. Nah, teman-teman, itulah dia ocehan dan klaim Ustaz Ahmad Kainama yang ia menuduh bahwa nabi-nabi dari Yerusalem mati diracun oleh Allah sendiri, dan bahkan termasuk Tuhan Yesus Kristus. Ia mengutip ayat Alkitab sebagai dasar pembenaran tuduhannya, dan ayat Alkitab yang dia tunjukkan itu yaitu kitab Yeremia pasal 23 ayat 15. Nah, mari kita akan melihat ayat tersebut. Yeremia pasal 23 ayat 15, beginilah firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam, mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberikan mereka makan ipuh dan minum racun. Ya, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Nah, teman-teman, Ustadz Ahmad Kainama ia melakukan penafsiran yang liar dan mengopot-opot ayat-ayat Alkitab seenak udelnya. Ia melakukan penafsiran liar seenak jidatnya terkait dengan konteks ayat ini. Ya, dia tidak memahami dan dia tidak membaca secara komprehensif ayat ini. Ya, dalam konteks ini, apa sebabnya Allah memberikan mereka makan ipuh dan minum racun? Allah melakukan itu karena ada sebabnya. Ya, apa sebabnya Allah melakukan itu? Ya, di ayat selanjutnya kalau Ahmad Kainama membaca dan memahami secara teliti, maka alasannya ada di ayat 15 itu. Ya, ada. Di sana dikatakan sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan mereka. Nah, para nabi-nabi ini, para nabi-nabi tersebut, hidup mereka adalah hidup di dalam kefasikan. Dan kefasikan mereka, Allah mengatakan sudah meluas ke seluruh negeri. Itulah sebabnya Allah ya sendiri marah dan melakukan hal itu. Jadi Allah bukan tanpa alasan ia melakukan atau menghukum para nabi-nabi itu. Allah melakukan itu karena kefasikan mereka. Ya. Sebab kefasikan mereka sudah meluas dan tersebar di seluruh negeri. Jadi Ustaz Ahmad Kainama tidak membaca dan tidak memahami teks itu. Ustaz Ahmad Kainama membuat narasi sendiri. Kemudian ia mengkritisi narasi yang dia buat itu. Kemudian ia menyimpulkan sendiri. Lalu merasa diri menang, paling tahu, paling paham Alkitab. Ya. Sekali lagi, Ahmad Kainama ia membuat narasi sendiri, dan narasi ini ia mengkritisi sendiri. Kemudian ia menyimpulkan sendiri dan merasa diri menang sendiri. Dan ini sesuatu hal yang konyol. Ya, ini yang konyol. Ya, itulah akibatnya orang-orang yang tidak paham kitab suci agama lain. Lalu ia membuat sebuah narasi
yang sementara orang-orang Kristen tidak memahami seperti yang dia pahami, lalu ia buat narasi dan mengkritisi narasinya sendiri, lalu ia menyimpulkan sendiri dan merasa diri menang atas narasi yang dia buat. Dan ini sangat konyol. Ya, demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.